Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik lagi dengan saya Firman Herdiansyah, teman-teman ya. Oke, apa kabar buat kalian lagi nonton video ini? Semoga kabar baik, kabar sehat, sehat selalu, bahagia selalu, teman-teman ya. Jauh dari penyakit, jauh dari musibah, tapi selalu dimudahkan pintu rezekinya, teman-teman ya. Amin. Oke, pada video ini saya mau buat konten tentang mengatasi kumat di jam-jam tertentu, teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena ternyata masih banyak teman kita di luar sana yang masih mengalami hal seperti ini, teman-teman ya. Contoh aja, saya riset dari chat WhatsApp, terus juga DM di Instagram, juga komentar di YouTube, ternyata memang masih lumayan banyak teman kita yang masih kayak gini ya. Nah, udah saya jelasin satu-satu, mungkin kurang jelas juga, kurang nangkap juga, makanya di sini saya bermaksud supaya menjawab soal pertanyaan kalian, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian ya. Oke, jadi sebelum jauh-jauh saya ke solusinya, di sini saya mau cerita sedikit, teman-teman ya. Karena saya juga sering bilang ke kalian bahwa saya juga pernah ngalamin seperti ini ya. Bahkan hampir setiap video ya yang sebelumnya saya udah bahas gimana pertama saya kena anxiety, terus jam berapa sampai jam berapa saya kumat, saya sering, teman-temannya saya sering bahas. Nah, kali ini juga saya nggak akan bosan ngebahas ini karena kalian juga nggak bosan-bosan nanya seperti ini ya. Memang orang anxiety itu pertanyaan itu diulang-ulang, nah makanya saya jawabnya berulang-ulang, tapi saya nggak akan sampai kamu sembuh, teman-teman ya. Nah, jadi saya itu kumat di jam 3 sore, udah saya jelasin teman-teman, jam 3 sore sampai Isya, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu separah apa kumat saya jam 3 sore, itu biasanya selepas asar saya langsung takut mati, teman-teman ya, takut mati ya. Setelah itu saya udah nggak bisa keluar. Nah, dari jam 5 sore sampai selepas maghrib itu paling parah ya, paling parah itu saya pergi ke UGD sendirian ya. Dan biasanya setelah nyampe UGD itu saya bingung sendiri, teman-teman, karena bisa jadi saya tiba-tiba sembuh di parkirannya, bisa jadi saya enggak, terus bisa jadi setelah nyampe UGD saya ditanya sama perawat dan saya nggak tahu jawab apa, teman-teman ya. Nah, itu paling parah kalau misalkan diri saya sendiri, teman-teman ya. Nah, terus juga sempat konsumsi obat psikiater dari, pokoknya sehari itu 2 kali, teman-teman ya, pagi sama malam sebelum tidur, teman-teman ya. Nah, itu kalau misalkan pengalaman saya parah-parahnya di jam tertentu, teman-teman ya. Nah, saya juga banyak nangkap di antara kalian, ternyata kalian juga kumatnya itu sama ya, dari sore sampai Isya, teman-teman. Nah, mengapa demikian? Saya akan mencoba jelaskan di sini apa penyebabnya, terus solusinya. Tentu bisa kayak gitu, teman-teman ya. Nah, kita langsung ke solusinya aja. Yang pertama, ini ya, seperti biasa saya tulis di sini karena ya saya pelupa orangnya, teman-teman ya. Yang pertama, ini mohon maaf ya, mohon maaf sebesarnya, mohon maaf nih teruntuk pengangguran, teman-teman ya. Karena saya juga masih pengangguran karena saya baru mau wisuda dan belum punya kerja saat ini, teman-teman ya. Nah, teruntuk pengangguran seperti saya, jadi kamu itu harus dituntut punya waktu produktif, teman-teman ya. Jadi jangan sampai hari-hari kamu itu kurang bermanfaat ya. Contohnya, kalau misalkan biasanya sebelum kena anxiety kamu hari-hari itu diisi dengan hal apapun, nah setelah kamu kena anxiety kamu jadi nggak bisa ngapa-ngapain, itu salah besar, teman-teman ya. Itu yang saya alami karena waktu itu juga pokoknya dari bangun tidur sampai mau tidur itu saya nggak punya waktu produktif. Jadi kemungkinan besar dia bakal cemas lagi ya, teman-teman ya, karena kita punya sifat pencemas. Nah, jadi kemungkinan besar kalau misalkan kita nggak punya waktu apa-apa, cemas lagi. Itu yang pertama ya. Jadi khusus buat pengangguran, jadi kamu dituntut buat punya waktu produktivitas ya, ingat. Lalu yang kedua, jangan disugestiin dari awal, teman-teman ya. Contoh kayak gini, kalau misalkan kamu kumatnya dari jam berapa ya, kalau misalkan jangan jam 3 ya, ambil jam 12 lah, jam 12 siang sampai jam 3 misalkan.
Nah sebelum jam 12 siang itu jangan disugesti dari awal. Dalam artian kamu jangan ada pikiran ntar kumat lagi nggak ya, ntar kumat lagi nggak ya. Nah jangan kayak gitu teman-teman ya, karena kalau misalkan kita udah berpikir kayak gitu, pikiran kita itu kuat dan sakti teman-teman ya. Entah kenapa kalau misalkan kita berpikir seperti itu di awal, itu kemungkinan besar bakal kumat dan terjadi teman-teman ya. Itu sering saya lakukan, karena kalau saya jam 3 sore, sebelum jam 3, jam 2 itu udah urgent saya mikirin kumat lagi nggak ya, kumat lagi ya. Dan memang setelah saya berpikir seperti itu, langsung kumat teman-teman jam 3 sorenya ya. Nah makanya buat solusi yang kedua, jangan disugesti dari awal. Jadi kalau misalkan contoh misal kamu kumat jam 3 sore, nah jam 2 itu kamu harus nyari waktu produktif, dimana jam 3 kelak kamu sibuk teman-teman dan nggak sempat mikir apapun ya. Nah daripada kamu sugesti dari awal, lebih baik kamu cari kegiatan yang memang akan produktif di jam-jam tertentu saat kamu kumat ya, kayak gitu teman-teman. Oke, dan yang ketiga, ini poin terakhir menurut saya pribadi teman-teman ya. Yang ketiga, solusinya jangan terlalu lama, jangan terlalu banyak menyimpan kenangan buruk di jam-jam tertentu teman-teman ya. Contoh kayak gini ya, contoh saya kumat jam 3 sore, paling parahnya itu saya sering nangis di jam-jam tertentu dan nggak ada penyebabnya teman-teman ya. Nah saking saya sering-sering kumat di jam segitu, jadi otomatis kan kita menyimpan kenangan memori yang buruk di jam-jam tertentu, khususnya di jam 3 sore sampai lepas isya teman-teman ya. Nah dari jam itu kalau kita keseringan, ntar kedepannya ketika kita udah sembuh pun kita punya trauma di situ teman-teman ya. Nah sampai sekarang pun, tapi sekarang saya udah sembuh nih dari jadi kalau misalkan kita ingat jam 3 sore itu, kalau dipikir-pikir lagi ya, kalau karena udah sembuh jadi yang ngakak aja sih, kenapa sih harus kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah baru sembuh nih ya, baru sembuh terus kamu ingat-ingat di jam 3 sore kumat itu, kamu pasti trauma karena dulu kamu terlalu banyak menyimpan memori yang buruk di jam tertentu teman-teman ya. Nah makanya jangan sering-sering menyimpan memori buruk di jam tertentu, karena kelak kamu akan trauma. Tapi kalau misalkan kamu kemudian hari udah sembuh total, kamu bisa tertawa ingat-ingat itu teman-teman ya. Nah seperti itu mungkin penyebab dan solusinya. Mungkin menurut saya pribadi, kumat di jam tertentu ini apa ya, saya ucapkan selamat buat kalian, karena bukan apa-apa, karena di sini menandakan bahwa kamu itu udah nggak terlalu parah di anxiety. Karena kalau misalkan orang anxiety yang masih parah itu kumatnya bukan main teman-teman ya, bisa jadi dia dari pagi sampai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi dia kumat ya. Nah, itu saya pengalaman. Jadi dari bangun tidur saya mau pergi nemuin teman juga udah nggak bisa pakai motor, bahkan saya pakai Grab teman-teman. Padahal saya orangnya senang touring, tapi ketika kena anxiety, motor adalah sebagai musuh saya ya teman-teman. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi saya kumat terus ya, sampai-sampai saya pengen setiap harinya itu tidur, jadi nggak ada memori, nggak ada pikiran yang jalan teman-teman. Tapi sekarang sebaliknya ya teman-teman ya. Jadi intinya di fase seperti ini perlu digarisbawahi bahwa kalian akan sembuh di sini asalkan solusi ini kamu kerjakan. Tapi di sini juga saya nggak maksa kalian buat mengambil keputusan teman-teman ya, nggak sama sekali. Cuman di sini cuma sharing doang bagaimana saya cara saya keluar dari fase itu, dan semuanya ini nggak ada sumber kredibel yang saya kutip di manapun teman-teman ya. Karena yang ngerasain saya sendiri, yang punya solusi pun saya sendiri teman-teman ya. Nah makanya itu saya sering di sini karena satu hal, saya cuma pengen kamu sembuh teman-teman ya, secepatnya ya. Oke, mungkin kayak gitu aja buat penyebab solusinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada solusi yang kurang, bisa kamu tambahin di kolom komentar teman-teman ya. Kalau misalkan udah cukup, terima kasih banyak buat kamu ya udah nonton dari awal sampai akhir. Saya doain semoga cemas berlebihnya hilang besok teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.